Film ini bercerita tentang seorang mantan sniper yang dijebak dan dituduh sebagai pelaku rencana pembunuhan terhadap presiden yang menewaskan seorang uskup dari Ethiopia. Dengan bantuan seorang agen FBI, dia berhasil membongkar sindikat tersebut dan membalaskan dendamnya. Sebelum lanjut menonton, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, tolong bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini tambah berkembang. Kalau sudah, cari posisi yang nyaman dan selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang sniper, Bob Lee Swagger dan Donnie, yang sedang mengintai pergerakan musuh yang ingin menyerang kamp pasukan Amerika. Mereka ditugaskan untuk menjalankan misi perdamaian di Ethiopia. Dari jarak 900 yard, tidak membuat mereka kesulitan untuk melumpuhkan musuh satu persatu. Namun tidak disangka, pasukan musuh mendatangkan lebih banyak lagi tentara dan sebuah heli untuk menyerang mereka. Swagger pun merasa heran karena dalam percakapan intelijen tidak dikatakan adanya heli dan juga pusat komando yang tiba-tiba mematikan komunikasi radionya, membuat mereka harus berjuang sendiri. Donnie mengajak Swagger untuk mundur dan menyelamatkan diri, namun Swagger memilih untuk menghabisi heli itu. Heli itu pun menghujani mereka dengan tembakan dan Donnie pun tewas. Melihat Donnie tewas, Swagger dipenuhi amarah dan berhasil menembaki heli itu hingga jatuh. Kejadian itu membuat Swagger terpukul dan memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer. Scene berpindah ke 3 tahun kemudian. Swagger memilih tinggal menyendiri di tengah pegunungan bersalju bersama seekor anjing kesayangannya. Di tempat berbeda, seorang pensiunan bernama Kolonel Isaac Johnson bersama rekan-rekannya sedang membicarakan track record Swagger selama di militer. Bob Lee Swagger. Report says he inflicted 70% casualties. The rest fled. When an unfriendly territory and a lone out left is expendable. Did at Bob Lee's feet. Keesokan harinya, Kolonel Isaac Johnson beserta 2 rekannya mendatangi Swagger. Swagger menyuruh mereka pulang, namun Kolonel Isaac Johnson meminta waktunya 5 menit, dan Swagger mengizinkan Kolonel Isaac Johnson untuk masuk seorang diri. Kolonel Isaac Johnson menceritakan mereka mendapat informasi akan adanya rencana penembakan terhadap Presiden 2 minggu ke depan, di mana Presiden akan berada di 3 tempat berbeda pada hari itu, dan penembakan itu akan dilakukan dari jarak yang sangat jauh. Swagger diminta untuk membuat skema penembakan itu agar mereka bisa menggagalkan rencana itu. Kolonel Isaac Johnson sebenarnya meragukan hal itu bisa dilakukan, namun Swagger mengatakan segala sesuatu bisa saja terjadi. Dari penjelasan Swagger, Lieutenant Isaac Johnson meminta Swagger untuk melakukannya, namun Swagger menolak meskipun demi seorang presiden.
don't really like the president much. Kolonel Isaac Johnson berusaha membujuk Swagger dengan menanyakan rasa patriotismenya, namun Swagger menyuruhnya pulang karena waktu 5 menitnya sudah habis. 5 minutes is up. Kolonel Isaac Johnson meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi Swagger kapan saja jika dia berubah pikiran. Is that the new one? The truck. Someone will be at this number night or day. Swagger pun merenungi perkataan Kolonel Isaac Johnson, lalu melakukan uji coba tembakan dari jarak jauh, membuat Swagger berubah pikiran untuk melaksanakan tugas yang diberikan Kolonel Isaac Johnson. $17.60 a mile. Swagger pun berangkat dan mulai mengamati semua tempat yang akan dikunjungi Presiden dan melaporkannya ke Kolonel Isaac Johnson. Out of the 3 cities, there's only one with a reasonably high chance of success. Shots got to be taken from Philly, from beyond 1,800 yards. So, a mile and a half, the bullet's going to strike with more energy than a 44 Magnum point blank. Yeah. Impressive recon and reports, son. Hari yang ditunggu pun tiba. Presiden akan berpidato di Philadelphia bersama uskup besar dari Ethiopia. Swagger dan Kolonel Isaac Johnson beserta beberapa rekannya memantau dari sebuah menara. Kolonel Isaac Johnson juga memperkenalkan seorang petugas yang bernama Timon untuk membantu Swagger. Bob Lee Swagger. It's an honor. Swagger terus memantau keadaan tempat di mana Presiden akan berpidato dan memerintahkan semua tim untuk bersiap-siap. Namun Timon malah menembaknya bersamaan dengan penembakan terhadap Presiden yang mengenai uskup besar dari Ethiopia. He's loaded. Altitude, humidity, temperature. 70 yards each. Take out the steam. Swagger berusaha menyelamatkan diri dan Kolonel Isaac Johnson marah kepada Timon karena gagal membunuh Swagger dan menyuruhnya untuk mencari Swagger. Chase him down. He's bleeding. Kill him. Tim FBI langsung bergerak mencari pelaku penembakan dan Swagger melarikan diri dengan mengambil mobil seorang agen FBI yang bernama Memphis dan berkata kalau dia tidak menembak Presiden. I didn't shoot the president. Simmons was a setup. Timon yang mengetahui hal itu langsung melaporkannya, sementara Swagger berusaha untuk menghindari kejaran petugas dan merawat luka tembak yang dialaminya. Swagger pun terkepung, lalu nekat menerjunkan mobil ke dalam sungai dan berhasil selamat dari kejaran para petugas. Government plates. That guy in the front seat. All right. Start the search downriver. Berita penembakan uskup besar yang dilakukan Swagger telah tersebar, membuat Swagger harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Sementara dari tempat lain, agen Memphis meragukan penembakan uskup besar dilakukan oleh Swagger. Why did you say you didn't shoot the president? Bob Lee Swagger, scouting shooting locations, traveling. Also, you said, Timmons was a setup. All I need is a marinade needle, some salt, some sugar, a couple bottles. Kembali ke Swagger, Swagger menemui Sarah, kekasih Donnie temannya yang tewas saat bertugas. Sarah yang mengenal Swagger dan mendengar berita tentang penembakan Presiden, menyuruh Swagger untuk segera pergi dari rumahnya. Namun Swagger meyakinkan Sarah kalau dia tidak melakukan penembakan itu dan memohon untuk menolongnya. I didn't shoot the president. I'm in some bad trouble. I need some help.
I wouldn't have come over here to lie to you. Lalu Sarah menyuruh Swagger memasukkan mobilnya ke garasi dan berniat menghubungi 911. Namun Sarah mengurungkan niatnya itu. What's your emergency? 911. We've received a backup from this location. Yeah, neighbor's dog. Swagger berkata, seharusnya dia sudah mati, tapi pengalaman membuat dia bisa bertahan, lalu meminta Sarah untuk menjahit lukanya dan membeli bahan-bahan yang diperlukan. You can do a run across stitch. Finish it with an embroidery knot. Tell them how you buy it all in one place. Di tempat lain, agen Memphis menjelaskan kepada rekannya Bella kalau Swagger bukan pelaku penembakan itu, karena dia yakin kalau Swagger yang melakukannya, tembakan Swagger tidak akan meleset. Memphis pun berniat mencari informasi dari Timon, namun Bella mengatakan kalau Timon telah tewas. Missed by 2.5 feet at 2,000 yards. That's the flag behind the president. It's barely waving. Timmons interviewed. He said he was walking foot patrol. Timmons was killed by a mugger in an alley last month. Kembali ke Swagger, dia meminta Sarah untuk segera melakukan perawatan terhadap lukanya. Dan dengan penuh rasa takut, Sarah yang bukan seorang perawat terpaksa melakukannya. Good luck, okay? Sementara Memphis terus mencari tahu dari mana dan bagaimana penembakan itu dilakukan. Dan Kolonel Isaac Johnson mulai khawatir mendengar kalau Swagger belum mati. Tear apart his life again. Singkat cerita, Swagger pun siuman, dan Sarah menanyakan apa yang akan dia lakukan. Sarah juga mengingatkan Swagger untuk berhati-hati, karena dia akan terus dicari, namun Swagger tahu apa yang akan dia lakukan, dan meminta Sarah untuk membantunya. I'm gonna stop chasing you. Never. Maybe a way to get two birds with that stone, too. Keesokan harinya, Sarah menemui Memphis untuk memberikan sesuatu untuk dicari tahu. Swagger memantaunya dari kejauhan dan harus berhadapan dengan polisi yang mencurigainya. Anymore. And you're gonna sit. Sir, I'm gonna need you to take off your head and show me some. Lalu Memphis menemui Bella untuk mendapatkan informasi lainnya. I think that CNN got the tapes before we did. Already edited. But you are asking questions way outside your pay grade. An agency will never confirm or deny. They deny. Thank you. Di tempat lain, Kolonel Isaac Johnson mendapatkan informasi tentang kemunculan Swagger dan orang-orang yang berhubungan dengannya. The FBI. Nicholas. Memphis pun diculik, dan Swagger datang menghabisi orang suruhan Kolonel Isaac Johnson untuk menyelamatkan Memphis. Not much. You sure took a long, painful time. Quit your struggling. Lalu Swagger menjelaskan dan meminta Memphis untuk membantunya untuk menyelesaikan masalahnya. You shut me up. You used me as bait. Think? Explain when you can prove it. You didn't shoot the Archbishop. I don't think you understand. See it through. So you get it straight. You in and you out. I'll take his legs. It's good call. Kolonel Isaac Johnson mendapatkan informasi kalau Swagger sering mengirimkan uang ke Sarah. Lalu Kolonel Isaac Johnson menyuruh orangnya untuk mencari Sarah. She's maybe the only person in the entire world that would believe anything that Swagger had to say. What are you waiting for? Take the jet. We giving Swagger the new war? He's found a new side. Kembali ke Swagger, Swagger dan Memphis menemui seorang pria tua yang ahli dalam persenjataan untuk mencari informasi siapa yang bisa melakukan penembakan jarak jauh terhadap presiden. Whoever took that shot's probably dead now. That's how conspiracy works. Somebody other than him? There was a guy in Russia. They locked itch. Most boys shoot to kill. He'd shoot to wound. Finally narrowed his hide down to an abandoned. What? I met the son of a bitch. You got a name? Lalu Memphis menghubungi Bella untuk mencari tahu siapa orang yang dikatakan pria tua itu. I need you to find someone. Michaela Serbiak. Yeah. Tempat berbeda, Kolonel Isaac Johnson menemui seorang senator yang menjadi komplotannya dan menceritakan masalah yang mereka hadapi. Crew we
Lalu senator itu menyuruh Kolonel Isaac Johnson untuk membunuh Swagger dan mengingatkannya jangan sampai gagal. Di sisi lain, orang suruhan Kolonel Isaac Johnson sudah berada di rumah Sarah untuk menyanderanya. Kembali ke Swagger bersama Memphis langsung mengamati tempat persembunyian komplotan Kolonel Isaac Johnson dan melakukan persiapan untuk menghabisi mereka. So what are these for again? Tear gas is gonna be on my remote. Swagger juga melatih Memphis untuk menjadi seorang penembak, lalu menghabisi orang-orang Kolonel Isaac Johnson satu persatu dan mendapatkan informasi tentang perbuatan Isaac Johnson beserta komplotannya. They came for me, like they came for you. Happened in Africa. Somehow the villagers didn't think that an oil pipeline was as grave with 400 bodies. Who runs Johnson? Senator from Montana, I think. Kolonel Isaac Johnson pun mendatangkan banyak tentara dan heli. Namun Swagger dibantu Memphis berhasil menghabisi mereka. Penyerbuan yang dilakukan Swagger terdengar ke kantor FBI, dan mereka heran kenapa agen mereka yang bernama Memphis ikut terlibat. Of the FBI. Well, that's gotta be wrong. Lalu Memphis menghubungi kantor FBI dan menceritakan kalau Swagger tidak melakukan penembakan itu. Yeah, turns out he's not dead, Howard. Yeah, no, to bring him in, right? I know. I can't do that. Di tempat yang sama, Kolonel Isaac Johnson menghubungi Swagger, mengatakan kalau Sarah ada di tangan mereka, dan Swagger memberitahukan kalau dia mempunyai rekaman pembicaraannya dengan salah seorang komplotan mereka tentang kejahatan mereka. Dan Swagger mengajak Kolonel Isaac Johnson bertemu untuk memberikan rekaman itu dan membawa Sarah serta senator yang menjadi komplotannya. About 6-term Senator Charles Meacham from Montana. Where are we meeting? Scene berlanjut di mana Kolonel Isaac Johnson telah tiba beserta Sarah dan juga senator. Well, I'm here. Kolonel Isaac Johnson berusaha menjebak Swagger dengan menempatkan beberapa sniper di beberapa titik. Namun Swagger berhasil melumpuhkan sniper itu, lalu menemui Kolonel Isaac Johnson dan senator. Di saat bersamaan, FBI mendapat pesan dari Memphis tentang lokasi pertemuan mereka, dan FBI langsung bergerak ke lokasi itu. Kembali ke Swagger, senator berusaha mengajak Swagger untuk bekerja dengannya dengan imbalan yang sangat besar. Namun Swagger menolaknya, lalu menunjukkan rekaman pembicaraannya tentang aksi senator dan komplotannya. Akan tetapi, Swagger membakar rekaman itu sebelum sampai ke tangan orang lain, membuat Memphis keheranan. This is a country where the secretary, because they don't want to hear the answer because it's a lie. What are you doing? Saving our lives. This is just going to disappear along with us. Senator pun merasa tenang karena bukti kejahatannya dibakar, lalu pergi meninggalkan tempat itu sebelum FBI datang menangkap Swagger. Let him go. I won. You lost. Tibalah hari persidangan,
di mana Swagger diberi waktu untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya, dan Swagger membongkar beberapa aksi kejahatan yang dilakukan Kolonel Isaac Johnson beserta komplotannya. Namun mereka tidak bisa ditahan karena tidak ada bukti dan kejahatan mereka dilakukan di luar wilayah mereka. Swagger, you asked for this meeting. Against my better judgment, Sergeant, you've got 5 minutes. Thank you. Special Agent Memphis, you believe I shot that Archbishop? No. The gun don't shoot. A bullet you got out of that bishop was fired from my weapon, but Nice presentation, but none of it's Lalu agen Memphis memberikan beberapa foto bukti kejahatan Kolonel Isaac Johnson dan komplotannya kepada hakim. Hakim menilai moral Kolonel Isaac Johnson sangatlah buruk, lalu membebaskan Swagger dan menyuruhnya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan film pun selesai. Colonel, your moral compass is so fucked up, I'll be shocked if you manage to find This isn't the world court, Sergeant. And I don't have the jurisdiction. Public Swagger, you're free to go. It's not the Wild West where you can clean up the streets with a gun. Unshackled, Sergeant. They requested you. Swagger. a United States Senator. Exactly. Well, I recognize that I went tough day. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah kepada siapapun yang meminta pertolongan kita, karena bisa saja menjadikan sebuah masalah. Saya pamit dan bye-bye.